Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplokodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapat kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG Smart Inverter. Untuk paket kali ini dikirim dari Mas Wasino yang berada di Gumelar, RT 02 RW 11, Gumelar, Banyumas, Jawa Tengah, Purwokerto. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Bapak Wasino yang berada di Purwokerto, semoga beliaunya nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah paket tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Selanjutnya coba kita lakukan pengecekan secara fisik. Untuk buat power supply-nya, di bagian bawah belum ada terlihat adanya pencoakan-pencoakan seperti ini teman-teman. Selanjutnya untuk buat display-nya pun, ini pun sama, belum ada pencoakan-pencoakan. Artinya memang modul mesin cuci ini belum pernah dilakukan usaha-usaha perbaikan oleh teknisi sebelumnya. Selanjutnya untuk melihat jenis kerusakannya itu seperti apa, mari kita coba hidupkan untuk modul mesin cuci ini. Selanjutnya saya colokkan ke listrik 220. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikator standby-nya nyala ya teman-teman, dan itu normal. Selanjutnya saya tekan tombol powernya di sini. Dan setelah saya tekan tombol powernya ini, terlihat untuk displaynya nyala, cuma agak redup ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti itu. Saya coba matiin. Kalau melihat display yang ditampilkan, pada dasarnya untuk modul mesin cuci ini normal-normal aja, terkesan tidak ada masalah. Tapi untuk displaynya di sini seperti ini. Jadi untuk indikator lampu-lampunya di sini pun redup dan berkedip seperti ini. Tentunya untuk kasus kali ini tuh kurang wajar ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu bagaimana skema dan cara kerja dari modul mesin cuci ini. Untuk lebih detailnya bisa teman-teman saksikan cuplikan video saya berikut. Sebelum melakukan langkah-langkah perbaikan, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu skema dari modul mesin cuci ini. Untuk modul mesin cuci ini terbagi menjadi dua blok. Untuk blok yang di sisi sini ini adalah blok power supply, dan untuk sisi sini terdapat IC IPM atau IC inverternya, dan di sisi sini terdapat IC MICOM atau microcontrollernya yang didukung oleh komponen-komponen lainnya. Selanjutnya untuk board yang kedua ini adalah board controllernya yang terdiri dari display dan tombol-tombol, dan untuk di bawah sini ini terdapat IC MICOM juga atau microcontrollernya. Untuk buat power supply-nya itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat trafo. Sebelum trafo ini adalah area primer, dan setelah trafo ini adalah area sekunder. Banyak beberapa subscriber saya yang bertanya apakah terhubung jalur 300 volt yang di area primer ini dengan area sekunder secara koneksi. Saya jawab, ini terhubung ya teman-teman ya. 300 volt dari area primer ini terhubung dengan test point yang ada di area sekunder. Karena untuk VCC in IC inverter atau IC IPM-nya yang di sini nih disuplai dengan tegangan 300 volt yang dihasilkan dari tegangan di area primer. Untuk output di area sekunder terdapat dua output. Untuk di sini nih test point 15 volt sebagai VCC in untuk IC IPM-nya, dan juga VCC in untuk IC display yang ada di board controllernya yang di sini. Dan 12 volt. 12 volt ini untuk mensuplai IC switch yang di sini, dan relay juga yang di sini. Selanjutnya untuk 12 volt pun ini di drop melalui 7805 yang di sini teman-teman, yang menjadi VCC in untuk IC regulator 7805. Selanjutnya outputnya menjadi 5 volt yang menjadi VCC in ke IC IPM-nya juga, IC MICOM-nya,
Dan juga untuk 5 volt tersebut ditransfer ke board controller yang di sini teman-teman, melalui soket nomor 3 yang di sini. Sebagai VCC in IC Micom yang di sini juga. Dan untuk 5 volt tersebut ditransfer juga ke semua tombol ini, terutama tombol power yang kemudian telah di switch 5 volt tersebut diumpan balik kembali ke IC Micom yang di bawah sini, yang kemudian IC Micom tersebut memberikan sinyal-sinyal on ke area board power supply-nya ini yang ditandai dengan hidupnya indikator on yang di sini. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Dan buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Dan buat para senior, mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang jelas atau ada kekeliruan. Dengan mengacu cuplikan saya yang barusan, selanjutnya kita lakukan pengukuran tegangan. Apakah tegangan yang dikeluarkan di area sekunder ini sesuai dengan output yang diperlukan di area sekunder. Saya colokkan kembali. Selanjutnya kita lakukan pengukuran di test point 12 volt. Untuk groundnya saya tusukkan di sini, dan kita lakukan pengukuran di test point 12 volt. Nah, untuk jalur 12 volt terukur 11,69 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk jalur 15 volt. Nah, untuk 15 volt terukur 15,77 volt dan itu stabil. Selanjutnya 12 volt tersebut masuk ke 7805 di sini teman-teman sebagai inputnya. Nah, input 7805 terukur 11,7 volt, sama seperti yang di output dari trafo ini tadi. Selanjutnya outputnya harus 5 volt, output dari 7805. Nah, bisa teman-teman lihat untuk output dari 7805 stabil terukur 5,004 volt. Selanjutnya di pin 3 di sini teman-teman, ini harus terukur 5 volt juga, output dari 7805 barusan. Di sini terukur 5,005 volt dan itu pun juga stabil. Selanjutnya dengan probe yang masih tertusuk seperti itu, coba saya tekan tombol powernya apakah tegangan 5 volt tersebut berubah. Nah, nampaknya output di test point jalur 5 volt yang mengarah ke displaynya tetap stabil. Terukur masih sama 5,003 volt. Dan kembali kita lihat untuk displaynya seperti itu. Jadi displaynya tuh redup. Bisa teman-teman lihat, malah sekarang di sini nggak ada tampilan ya teman-teman. Harusnya di sini ada. Coba saya tekan tombol powernya kembali. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat tampilannya seperti itu. Ada tapi tampilannya redup sekali. Dan itu tidak normal. Selanjutnya saya akan lakukan penelusuran lanjutan. Kalau melihat dari hasil pengukuran barusan, untuk power supply nampaknya tidak ada masalah. Untuk jalur 12 voltnya hadir terukur 11, sekian volt dan itu kurang sedikit, masih aman. Selanjutnya untuk output 15 voltnya pun hadir terukur 15 volt sekian. Untuk di test pin nomor 3 di sini pun terukur bagus, terukur 5 volt. Dan untuk lanjutannya akan saya lakukan penelusuran lebih detail untuk permasalahan ini. Lanjut. Dari pengamatan saya secara fisik, di sini saya agak sedikit curiga di bagian ini teman-teman, di area power supply-nya. Nah, bisa teman-teman lihat di area ini nih agak gosong seperti itu ya. Bisa teman-teman lihat seperti itu. Saya nggak tahu apakah itu permasalahannya. Ya mungkin coba saya akan lakukan pembersihan untuk silikonnya itu dan kita lihat untuk komponennya. Lanjut. Dan setelah saya bersihkan untuk silikonnya, untuk penutupnya ini, bisa teman-teman lihat untuk kondisinya tuh seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita amati secara fisik, memang di area tersebut tuh ada komponen yang terbakar ya teman-teman. Seperti itu. Ya mungkin untuk selanjutnya akan saya lakukan pembersihan secara total dan pengangkatan komponen yang terlihat terbakar itu. Dan selanjutnya kita lakukan pergantian untuk komponennya. Oke teman-teman, setelah pergantian transistor yang terbakar yang menghitam di sini tadi teman-teman. Untuk transistor yang di sini ini saya sudah lakukan pergantian. Nah, seperti itu. Tapi untuk transistor pengganti itu saya tidak mempunyai untuk tipe yang sama.
Untuk transistor penggantinya saya gunakan tipe transistor PNP dan untuk namanya A1015. Tentunya dalam pemasangannya kita harus memperhatikan mana basis, kolektor, dan emitornya. Dan untuk cara pasangnya, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena lokasinya yang sangat sempit ya teman-teman. Ya intinya dalam pemasangan transistor tersebut tentunya kita tidak asal pasang. Selanjutnya setelah pergantian transistor tersebut, coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Saya colokkan. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikatornya sudah nyala. Selanjutnya saya tekan tombol powernya. Setelah percobaan ini, saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obrol.